warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Irawan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2021 Universitas Ahmad Dahlan dengan nomor peserta 201500041816. Pada pembelajaran kali ini akan saya laksanakan di SD Tegal Dowo pada hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak sudah menjawab salam Pak Ade ya. Marilah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai ya, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ade minta bantuan kepada Dio. Silakan untuk memimpin berdoa. Silakan Mas Dio. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma waryuni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Oke, terima kasih Dio ya. Semoga pembelajaran kali ini nanti dapat berjalan dengan baik ya. Anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung agar anak-anak semakin meningkat jiwa nasionalismenya ya. Kita harus menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur. Kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Selanjutnya anak-anak, Pak Ade ingin bertanya, apakah semua siswa sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke anak-anak. Alhamdulillah untuk semua siswa bisa masuk Google Meet, ya. Alhamdulillah sehat semua. Nah, anak-anak, apakah tadi ada yang sebelum masuk Google Meet membantu orang tua merawat lingkungan, merawat tumbuhan? Ada tidak? Silakan tunjukkan jari apabila ada. Saya, Pak. Ya, Alia, kegiatannya tadi apa? Ganti pot tanaman Ibu, Pak. Oh, mengganti pot tanaman. Ya, bagus. Ada lagi tidak? Siswa yang lain silakan. Apabila tadi ada yang membantu Bapak atau Ibu, ya silakan. Vita, apakah tadi membantu orang tua? Iya, Pak, membantu menyiramin tanaman. Iya, bagus ya. Mari kita setiap hari membantu orang tua ya. Untuk pembelajaran yang sebelumnya kemarin, kita sudah belajar tentang apa ya? Kalimat utama dan ide pokok. Iya, betul. Ya, anak-anak masih ingat ya. Kalimat utama itu apa ya? Yang pokok dan yang bisa ditemukan di awal dan di akhir sebuah paragraf. Oke, anak-anak. Nah, untuk pembelajaran kali ini ya, kita akan belajar mengenai simpulan ya.
kita nanti belajar simpulan dari teks laporan pengamatan. Kalau kemarin kita belajar kalimat utama dan ide pokok, maka untuk saat ini kita menyimpulkan ya anak-anak. Pada kegiatan hari ini, kegiatan yang akan kita lalui nanti ada kegiatan mengamati video. Setelah mengamati nanti kita akan diskusi kelompok melalui grup WA ya. Ada 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian nanti ada yang presentasi anak-anak. Setiap kelompok ada yang presentasi. Oke. Kemudian nanti anak-anak juga akan mengerjakan soal evaluasi di akhir pembelajaran. Ya, anak-anak. Kemudian Pak Ade akan menjelaskan tujuan pembelajaran untuk pagi ini, anak-anak. Ya, tujuan pembelajarannya dengan membaca teks laporan anak-anak nanti dapat menemukan informasi penting. Setelah itu, anak-anak dapat menyimpulkan informasi yang ada dalam teks laporan. Kemudian anak-anak dapat mengamati gambar untuk menganalisis penerapan Pancasila dalam pelestarian lingkungan. Selanjutnya, anak-anak dapat membuat peta pikiran hasil analisis penerapan nilai-nilai Pancasila. Ya. Ya, itu tadi tujuan pembelajaran untuk hari ini ya, anak-anak. Nah, Pak Ade ingin menampilkan share screen ya. Ini ada gambar anak-anak. Menurut anak-anak ini gambar apa? Daun Daun Iya, tanaman pandan. Ya, bagus. Kalau tanaman pandan itu biasanya untuk apa anak-anak? pakai Untuk bahan baku. nasi. Untuk mengharumkan nasi ya, bagus. Untuk apa lagi? Sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Iya, bagus. Untuk bahan baku minyak wangi, untuk rempah-rempah. Nah, anak-anak, kita bisa mengamati ya, melakukan pengamatan tentang bentuknya, tentang warnanya, yang dapat kita tuliskan ke dalam laporan pengamatan. Ya. Nah, sekarang Pak Ade ingin memutarkan video tentang laporan pengamatan. Dalam laporan pengamatan, itu nanti akan ditulis untuk informasi pentingnya. Yang selanjutnya nanti akan disimpulkan dari laporan pengamatan tersebut. Silakan nanti simak baik-baik. Setelah mengamati video, anak-anak akan menyimpulkan sebuah teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema ketiga, pembelajaran ke-6. Yang pertama kita akan mempelajari tentang muatan bahasa Indonesia, membuat simpulan berdasarkan informasi penting suatu teks. Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membaca keseluruhan teks dengan seksama. Kita juga dapat membuat simpulan dari informasi penting atau ide pokok yang terdapat dalam teks. Perhatikan teks berikut. Penyu hijau atau dalam bahasa Latin Chelonia medes adalah penyu laut besar yang termasuk dalam keluarga Chelonidae. Hewan ini adalah satu-satunya spesies dalam golongan Chelonia. Mereka hidup di semua laut tropis dan subtropis, terutama di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Oke, setelah kita membaca, penyu hijau hidup di laut tropis
Sudah mendekati akhir ya, banyak diburu. Hidup di laut tropis dan subtropis saat ini jumlahnya semakin berkurang karena banyak diburu. Seperti di pembelajaran sebelumnya, apabila kita membuat simpulan berupa uraian atau esai, jawabannya tidak selalu sama dengan orang lain. Tetapi pada dasarnya, jawaban yang kita buat harus mencangkup semua informasi atau beberapa informasi penting dalam suatu teks tersebut. Tadi anak-anak sudah mengamati video, nggih. Nah, sekarang informasi apa yang kalian dapatkan setelah mengamati video? Ya, siapa yang bisa menjawab? Informasi apa yang bisa kalian amati dari video tadi? Hewan penyu. Hewan penyu, ya betul. Bagaimana cara kita menyimpulkan teks laporan pengamatan tadi? Dengan cara apa? Menyimak. Menyimak, membaca dengan cermat, ya. Setelah membaca, kegiatannya apa? Mencari apa? Mencari informasi. Ide pokok. Mencari informasi penting, ya. Setelah itu baru menyimpulkan teks laporan. Anak-anak, tadi kita sudah membicarakan tentang teks laporan. Untuk membuat simpulan itu ada beberapa cara. Simpulan itu apa, anak-anak? Tolong dibacakan Indah. Simpulan adalah intisar akhir dari suatu teks laporan. Simpulan dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Iya, itu pengertian simpulan. Kemudian cara membuat simpulan dari teks laporan di bawahnya. Mbak Alia, tolong dibacakan bagaimana cara membuat simpulan. Yang pertama, bacalah keseluruhan isi teks dengan cermat. Langkah kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang langkah ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Langkah keempat dan langkah terakhir, pernyataan akhir tersebut dinamakan simpulan. Iya, pinter. Terima kasih Mbak Alia. Jadi cara membuat simpulan itu ada beberapa tahapan, ya. Itu sudah dipelajari anak-anak. Nah, contoh anak-anak, ini ada informasi singkong termasuk makanan pokok masyarakat Indonesia. Informasi yang kedua, singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Yang ketiga, bagian tanaman singkong yang dijadikan sebagai makanan pokok adalah umbi akar. Nah, ini ada 3 informasi dari teks. Ya, kemudian kita ingin menyimpulkan teks tersebut. Simpulannya adalah singkong merupakan umbi-umbian yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Anak-anak akan mengerjakan LKPD yang pertama, ya. LKPD-nya sudah Pak Ade bagikan kemarin, ya. Ini LKPD, yaitu anak-anak nanti menyimpulkan informasi dari laporan. Di sini ada teks daun pandan yang wangi. Di situ nanti anak-anak akan mencarikan informasi apa saja. Ditulis di dalam kotak ini. Kemudian simpulannya apa? Nanti ditulis juga di dalam kotak simpulan. Apakah ada pertanyaan terkait LKPD 1? Ada yang masih bingung tidak? Silakan tunjukkan jari. Tidak. Ya, nah, mengerjakan LKPD yang pertama, ya. Di lembar sudah ada. Silakan diisi. Ini adalah tugas pribadi, ya. Silakan anak-anak menuliskan dalam waktu 8 menit. Dimulai dari sekarang, ya. Silakan anak-anak dicoba untuk mengerjakan LKPD pertama dengan semangat, ya.
semangat, percaya diri, dan gembira. Silahkan ditulis ya. Selama mengerjakan, anak-anak mandiri. Ya, mandiri mengerjakan sendiri. Apabila ada yang bingung, boleh bertanya kepada Pak Ade. Ya, waktunya selesai anak-anak. Sudah 8 menit ya. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, yang membacakan ya, siapa yang ingin mencoba untuk membacakan hasil LKPD yang pertama ini? Silakan dibacakan Bima. Yang keras ya. Informasinya apa saja, kemudian simpulannya apa? Ya, Tumbuhan semak tumbuh di Asia Tenggara mempunyai helai daun berbentuk pita, tipis, licin, dan runcing. Berguna untuk rempah-rempah dan bahan baku minyak. ya. Kesimpulannya, daun pandan merupakan tumbuhan semak mandiri bentuk pita, tipis, licin, dan runcing yang bisanya Ya, dimanfaatkan untuk rempah-rempah dan bahan pembuatan wangi. iya pinter. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bima. Ya, bagus ya. Bima sudah percaya diri ya. Nah, benar anak-anak. Jadi kesimpulannya dari ini adalah daun pandan merupakan tumbuhan semak yang hidup di Asia Tenggara dengan ciri berbentuk seperti pita, tipis, licin, dan berujung runcing, serta biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk rempah-rempah, ya, dan untuk bahan baku pembuatan minyak wangi. Ya, itu bagus anak-anak sudah percaya diri. Ya. Selanjutnya, tadi kita sudah mempelajari tentang pandan, ya. Pandan kan salah satu tumbuhan ya yang hidup di Asia Tenggara yang harus kita lestarikan. Kita akan belajar tentang penerapan sila Pancasila dalam pelestarian lingkungan. Sekarang coba Tiara dibacakan penerapan sila pertama. Silakan Tiara dibacakan. Menyayangi dan merawat hewan dan tumbuhan. Kedua, menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Ketiga, mensyukuri dengan tidak merusak lingkungan sekitar. Iya, bagus ya. Itu adalah penerapan sila pertama, ya. Penerapan sila pertama. Nah, selanjutnya penerapan sila kedua, ya. Tolong Pak Ade dibantu Mas Rizky membacakan penerapan sila kedua. Membersihkan kandang hewan dan sekitarnya, mengelola tumbuhan dan hewan sesuai ketentuan hukum, dan peduli terhadap lingkungan. Iya, betul. Jadi sila kedua itu membersihkan kandang anak-anak. Yang memiliki hewan di rumah, kandangnya dibersihkan biar sehat. Yang kedua, mengelola tumbuhan dan hewan sesuai dengan ketentuan. Ketentuan itu peraturan, ya. Kalau boleh diburu, maka kita tidak boleh memburu, ya. Dan peduli terhadap lingkungan. Dengan cara kita bisa menyirami, dengan cara memberi pupuk, itu termasuk peduli terhadap lingkungan. Sekarang penerapan sila ketiga. Pak Ade minta tolong kepada Mbak Vita. Silahkan, sila ketiga dibacakan Mbak Vita. Gotong royong membersihkan kandang ternak. Gotong royong membersihkan daun dan ranting pohon yang jatuh. Bersama-sama menyiram tanaman di sekitar rumah. Iya, pinter ya, bagus. Jadi penerapan sila ketiga itu kan persatuan Indonesia ya. Nah, di sini gotong royong. Gotong royong itu kan bersama-sama, ya, saling bantu membantu. Berarti itu termasuk sila ketiga, gitu. Nah, sekarang untuk penerapan sila keempat, silakan Mbak Vita lagi dibacakan.
Musyawarah untuk kerja bakti membersihkan lingkungan. Iya. Jadi sila keempat itu musyawarah. Musyawarah mengenai lingkungan. Ya, bagus. Kemudian sila kelima adalah mengelola hewan untuk kebutuhan masyarakat. Ya, misalkan sapi disembelih untuk dimakan dagingnya. Kemudian menggunakan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, memberikan reward atau penghargaan kepada orang yang peduli lingkungan. Agar apa anak-anak? Agar semangat dalam merawat lingkungan. Ya. Selanjutnya, anak-anak akan mengikuti kegiatan diskusi kelompok. Ya, hore ya. Diskusi kelompok. Pak Ade sudah membagi menjadi 2 kelompok, ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah Pak Ade bagi di WA grup anak-anak. Nanti anak-anak akan berdiskusi di WA grup, ya, dengan mengamati gambar terlebih dahulu, kemudian menganalisis permasalahannya apa ya dari gambar. Selanjutnya anak-anak mencari cara menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian anak-anak nanti menuliskan dalam peta pikiran. Silahkan anak-anak sekarang memasuki WA grup. Ya. Kemarin LKPD-nya sudah Pak Guru share. Silahkan anak-anak masuk ke WA grup kelompok 1 atau kelompok 2. Untuk berdiskusi di sana. Silahkan mengetik pendapat kalian. Ya. Nah, ini anak-anak. Yang pertama, permasalahannya apa? Silahkan diketik di WA group. Ya. Setelah nanti selesai diskusi, masing-masing kelompok akan presentasi. Diwakili oleh 1 siswa untuk presentasi. Apakah ada pertanyaan untuk kegiatan diskusi kali ini, anak-anak? Tidak. Ya. Tidak, Pak. Oke. Silakan dimulai untuk berdiskusi. Ya, semangat gotong royong. Ya, silakan Pak Guru akan memantau di dalam WA group. Ya, silakan anak-anak. Ya, ini untuk kelompok 1 ya. Rizky sudah mulai mengirimkan ini. Ya. Bagus ya, permasalahan lingkungannya sudah ditulis oleh Rizky. Kemudian untuk kelompok 2. Kelompok 2 ini Indah. Indah juga sudah menuliskan. Bagus ya. Silakan ya. Ditulis permasalahannya apa, apakah sesuai dengan nilai Pancasila, kemudian pemecahan masalahnya apa, begitu. Oke? Semua harus semangat, harus diskusi gotong royong di chat WA group. Ya. Ini Vita juga sudah mengirimkan ya. Ini sudah ini Vita. Lengkap sekali ini, bagus ya, kritis-kritis ya anak-anak, bagus ini ya. Nanti ada salah satu siswa ya yang menyalin dari jawaban teman-teman untuk dipresentasikan ya. Ini Mbak Vita ini sudah ya, bagus. Kemudian Dio ya. Ini Dio juga sudah. Ya, ini. Pinter-pinter ini, bagus-bagus ya. Silakan diskusi ya. Ya. Anak-anak, waktu sudah selesai ya. Sekarang silakan masing-masing kelompok presentasi, nggih. Kelompok 1.
Siapa yang ingin presentasi kelompok 1? Tunjukkan jari, silahkan. Siapa? Saya, Pak. Oh ya, Rizky, bagus. Silahkan dibacakan hasil diskusi kelompok 1. Oke, silahkan, yuk, semangat. Lingkungan dari pengamatan gambar. Warga berburu gajah untuk diambil dagingnya. Apakah sesuai dengan sila Pancasila tentang pelestarian lingkungan? Tidak sesuai dengan Pancasila. Akibat dari masalah lingkungan sesuai gambar. Gajah dapat menjadi hewan langka di Indonesia. Pemecahan masalah menurut hasil diskusi. Pemerintah membuat peraturan yang tegas untuk melindungi gajah dan warga harus sadar dan peduli dengan nasib gajah tersebut agar tidak berburu gajah lagi. Iya, pinter, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yuk, kita beri aplaus, tepuk tangan. Ya. Ya. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2 terkait pendapat kelompok 1 tadi? Silahkan. Apakah ada tanggapan? Tidak. Pak. Oh, sudah bagus ya. Iya, sudah lengkap ya. Nah, sekarang untuk kelompok 2. Siapa yang ingin presentasi dari kelompok 2? Silahkan. Yuk. Saya, Pak. Oh iya, bagus. Percaya diri. Silahkan, Mbak Indah. Permasalahan lingkungan dari pengamatan gambar adalah ada beberapa orang membunuh gajah dan mengambil gadingnya. Apakah sesuai dengan sila Pancasila tentang pelestarian lingkungan? Tidak sesuai. Akibat dari masalah lingkungan sesuai gambar adalah hewan gajah akan berkurang banyak dan menyebabkan kelangkaan. Pemecahan masalahnya adalah pemerintah membuat peraturan. Gajah dibuatkan taman nasional untuk melindungi populasi gajah. Iya, bagus ya. Bagus pendapat kelompok 2. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Silahkan boleh menanggapi. Ya, apabila ingin menanggapi dari kelompok 1 boleh. Silahkan. Atau melengkapi boleh. Ada tidak? Sudah bagus, Pak. Sudah bagus ya. Oke. Ya, kita simpulkan dari diskusi 2 kelompok ya. Jadi permasalahannya yaitu perburuan gajah. Gajah itu diburu untuk diambil gadingnya, ya. Diambil gading untuk hiasan, ya. Nah, kemudian dengan cara membunuh gajah, lama-lama gajah itu akan mati, akan menjadi punah. Ya. Cara kita yaitu kita mendukung pemerintah untuk memberikan aturan yang tegas kepada perburuan liar. Oke, gitu. Ya. Nah, tadi sudah diskusi ya. Sudah bagus, sudah semangat. Nah, sudah presentasi loh. Nah, sekarang tadi anak-anak itu sudah belajar tentang apa saja? Tentang hewan penyu. Tentang hewan penyu ya tadi ya, yang teks laporan ya. Dan panda. Iya, terus apa lagi? Mempelajari apa tadi? Gajah. Tadi mempelajari tentang apa? Pemburu gajah, Simpulan. perburuan gajah, Tentang kesimpulan. Menganalisis penerapan sila-sila Pancasila. Iya, penerapan Pancasila. Dari sila pertama sampai sila kelima. Ya. Kalau tadi musyawarah membersihkan lingkungan, itu termasuk sila keberapa tadi? Sila keempat. Iya, bagus. Ya. Mas Rizky bagus, pintar. Kalau kita menyirami tanaman sebagai wujud syukur atas nikmat Allah, berarti sila berapa, Mbak kita? Bersama-sama, gotong royong. Gotong royong membersihkan kandang. Itu sila keberapa? Maulida. Sila ketiga. Iya, pinter ya. Sila Tepuk tangan untuk kita semua ya. Anak-anak sudah pinter, bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari ya. Selanjutnya anak-anak,
silakan anak-anak mengerjakan soal evaluasi ya. Soal evaluasi yang sudah Pak Ade kirim di WA grup tadi, silahkan anak-anak kerjakan. Itu Google Form-nya dipencet, kemudian diisi. Silahkan ya. Waktunya hanya 5 menit. Silahkan anak-anak sekarang mengerjakan soal evaluasi selama 5 menit. Ya, oke, silahkan. Mengerjakan soal evaluasi dengan semangat ya, dengan percaya diri. Sudah Pak Guru share tadi ya linknya, silakan anak-anak mengerjakan sesuai kemampuan anak-anak ya. Nah, ini anak-anak untuk linknya ya. Ini sudah ada link, nanti tampilannya seperti ini evaluasinya. Silahkan anak-anak mengerjakan, itu ada 5 nomor. Ya, ya anak-anak waktunya sudah habis ya. Waktu mengerjakan sudah habis. Sudah mengerjakan semua, ini sudah Pak Ade cek ya. Ya anak-anak, tadi anak-anak sudah mengerjakan dan mengirim Google Form ya. Sesuai kemampuan anak-anak. Semoga nanti hasilnya bagus-bagus ya, bagus ya. Nah, anak-anak, marilah kegiatan pada siang hari ini, pembelajaran hari ini, kita sudah selesai, maka kita tutup dengan berdoa. Ya, siapa yang ingin memimpin berdoa? Yo, silakan. Oh iya, Vita, silakan dipimpin berdoa. Oke, silakan. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Asri inal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Vita. Terima kasih semuanya untuk semua siswa yang sudah bergabung dalam Google Meet ya. Alhamdulillah kita sudah berdoa semoga ilmu yang kita terima hari ini nanti dapat bermanfaat. Oke? Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan boleh keluar dari Google Meet ya.